Apakah kalian pernah mendengar berita tentang pencurian otak salah satu ilmuwan paling jenius di dunia, Albert Einstein? Dan apakah mungkin benar-benar ada orang yang mencuri otak Albert Einstein setelah dia meninggal dunia? Cerita ini berawal setelah kematian Albert Einstein di rumah sakit Princeton, New Jersey pada 18 April 1955. Kematiannya ini disebabkan karena pecahnya aorta, yaitu pembuluh darah utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang mengakibatkan kematiannya ini begitu cepat. Sebentar, kalian bertanya siapa itu Albert Einstein? Oke. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan di bidang fisika yang terkenal karena menemukan teori relativitas dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori kuantum. Jadi dia bukanlah orang sembarangan karena ia benar-benar jenius. Saking jeniusnya, banyak orang yang mengagumi kepintarannya dan ingin melakukan penelitian terhadap otaknya. Hal ini juga dirasakan oleh Thomas Harvey, seorang ahli patolog alias pendiagnosa kematian Albert Einstein saat itu. Ternyata, secara diam-diam dia mengambil otak Albert Einstein. Padahal Albert Einstein sendiri nggak mau ada secuil pun bagian tubuhnya untuk diteliti karena dia nggak mau dijadikan objek pemujaan. Einstein sudah menitip pesan kalau ia meninggal, ia mau tubuhnya dikremasi dan abunya ditaburkan secara rahasia untuk menghindari berbagai tindakan dari orang-orang yang menggaguminya. Tapi saat itu ternyata Harvey tetap berniat untuk mengambil otak tersebut tanpa izin dari Einstein maupun dari keluarganya. Ia kemudian memotong tengkorak Einstein seorang diri dan mengambil otak dari kepalanya. Tapi mungkin tindakan yang bisa dibilang kejahatan ini bukan cuma terjadi di otaknya aja, tapi juga matanya. Ya, Harvey juga mengambil mata Einstein. Otak dan mata Einstein yang diambil kemudian diletakkan ke dalam beberapa botol. Bola mata ini kemudian ia berikan kepada dokter mata Einstein, yaitu Henry Abrams. Dan katanya hingga saat ini bola mata tersebut masih tersimpan di salah satu tempat penyimpanan di kota New York. Kalau kalian pikir apakah Harvey panik atas aksinya? Sepertinya tidak, karena Harvey justru bangga dengan aksinya karena selang beberapa waktu dia mengirimkan surat ke editor New York Times pada 18 Juni 1955 yang memberitahu kalau dia telah mengambil otak Einstein dan mencoba meyakinkan mereka bahwa tindakannya dilakukan untuk tujuan ilmiah. Saat itu Harvey berharap kalau memberitahu publik tentang tindakannya, ia bisa membenarkan aksinya dan membawa perhatian pada penelitian yang akan dilakukan pada otak Einstein. Tentu aja berita tentang aksi Harvey ini langsung menyebar dengan cepat alias viral dan tentunya membuat keluarga Einstein marah besar. Selang beberapa waktu setelah viralnya berita tersebut, Harvey ternyata berhasil meminta restu dari anak Albert Einstein, yaitu Hans Albert. Awalnya jelas Hans marah dan mengecam aksi ini, tapi akhirnya ia pun lulus setelah Harvey meyakinkan aksi ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Gak lama setelah itu, Harvey kehilangan pekerjaannya di rumah sakit Princeton, tempat di mana ia mengambil otak Albert Einstein. Dia ternyata sudah membagi-bagi otak tersebut menjadi 240 bagian, termasuk potongan-potongan tipis untuk studi mikroskopis, dan mengawetkannya dengan seluloid yang kemudian ia kirimkan ke berbagai peneliti untuk diteliti, dan sisa bagian otak tersebut ia simpan di ruang bawah tanah tempat tinggalnya. Istri dari Harvey menemukan simpanan bagian otak itu dan ternyata dia berencana untuk membuang otak tersebut. Akhirnya Harvey kembali untuk mengambilnya dan membawanya bersamanya ke Midwest. Di sana dia bekerja sebagai pengawas medis di sebuah laboratorium pengujian biologis di Wichita, Kansas. Di sana dia menyimpan otak tersebut di dalam kotak pendingin yang disimpan di bawah pendingin bir. Lalu kemudian ia pindah ke Western, Missouri dan berpraktik kedokteran sambil mencoba mempelajari otak itu di waktu senggangnya. Tapi karir praktik dokternya sepertinya harus beristirahat karena pada tahun 1988 ia gagal dalam ujian kompetensi dokter. Sebuah perjalanan panjang bagi otak Albert Einstein karena ternyata di masa ini otak Einstein sudah berkelana selama 3 dekade sejak ia diambil secara diam-diam dari kepalanya. Otak tersebut terus mengikuti dirinya kemanapun ia berpindah tempat. Tapi sayangnya Harvey nggak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Einstein yang membuat keluarga Einstein yang nggak tahu gimana kabar bagian tubuh dari anggota keluarganya tersebut. Harvey menyimpan otak tersebut seolah-olah itu adalah miliknya. Ditambah dengan ambisinya yang nggak pernah habis untuk mempelajari otak Einstein dan ingin membuktikan kalau ia bisa menemukan faktor yang mempengaruhi kepintaran Einstein. Setelah kehilangan lisensi praktik dokternya tadi, Harvey kemudian pindah ke Lawrence di Kansas. Di sana ia bekerja di pabrik plastik cetak. Ia berteman dengan tetangganya yang merupakan seorang penyair yang bernama
bernama William Burroughs. Harvey bercerita tentang apa yang dia lakukan dan berencana untuk mengirim bagian-bagian potongan otak itu ke peneliti di seluruh dunia. Tapi di situ, Harvey benar-benar semakin lancang terhadap potongan tubuh Einstein karena ia menawarkan William untuk bisa memiliki potongan otak dari Einstein. Dari yang awalnya beralasan atas nama ilmu pengetahuan, mungkin sekarang otak Einstein dipandang sebagai souvenir oleh Harvey. Dalam kurun waktu ini, Thomas Harvey sudah menerbitkan beberapa hasil penelitian tentang otak milik Albert Einstein ini. Kira-kira apakah otak kalian seperti ini juga? Yang pertama yaitu pada tahun 1985, Harvey dan rekan-rekannya di California menerbitkan studi pertama tentang otak Einstein yang menyatakan kalau otaknya memiliki proporsi yang abnormal dari dua jenis sel, yaitu neuron dan glia. Studi tersebut diikuti oleh 5 studi lainnya yang melaporkan perbedaan pada sel individu atau struktur tertentu dalam otak Einstein. Para peneliti di balik studi-studi tersebut mengatakan bahwa mempelajari otak Einstein dapat membantu mengungkapkan dasar kecerdasan dalam saraf. Dalam laporan asli tahun 1985, Harvey dan rekan-rekannya menemukan bahwa di salah satu area otak Albert Einstein terdapat salah satu bagian yang secara signifikan lebih kecil daripada di area sejenis lainnya di otak Einstein. Lalu pada tahun 1996, Harvey bekerja sama dengan seorang ilmuwan dari Alabama dan menghitung neuron di salah satu bagian otak Einstein. Studi ini menemukan tidak ada perbedaan dalam jumlah neuron dan ukuran neuron di otak Einstein, tapi jaringan otak Einstein lebih tipis dari seharusnya. Ada pendapat yang muncul bahwa jumlah neuron yang sama pada tempat yang lebih tipis memungkinkan untuk sel-sel bergerak lebih cepat karena neuron yang lebih padat. Lalu pada tahun 1999, Harvey dan rekan-rekannya dari Kanada berhasil mempublikasikan hasil penelitian mengenai otak Einstein di jurnal medis The Lancet. Berdasarkan foto-foto lama yang diambil dari otak Einstein sebelum dipotong, para peneliti tersebut mengklaim bahwa Einstein memiliki pola lipatan yang abnormal pada bagian lobus parietal, sebuah wilayah yang dikaitkan dengan kemampuan matematika. Mereka juga melaporkan bahwa lobus parietal Einstein 15% lebih lebar dan lebih simetris dibandingkan dengan pada kondisi otak umumnya. Tapi ternyata menurut Terence Hines, seorang profesor psikologi di Pace University, kesimpulan ini nggak masuk akal dan studi-studi tersebut nggak valid. Hal ini juga dikemukakan dalam pertemuan Cognitive Neuroscience Society tahunan pada tahun 2014 yang meragukan pernyataan-pernyataan di poin-poin tadi, seperti otak Einstein dibandingkan dengan otak dari orang yang berusia 47 tahun hingga 80 tahun, sedangkan Einstein meninggal pada usia 76 tahun. Lalu otak Einstein dibandingkan dengan otak yang masih segar, sedangkan otak Einstein telah berada di ruang bawah tanah dan pendingin bir selama 3 dekade. Lalu beberapa temuan di atas hanya didasarkan pada penelitian oleh 1 mm persegi bagian dari otak Einstein. Lalu para peneliti juga nggak terbuka terhadap foto-foto yang menunjukkan otak Einstein. Mengenai bagian otak milik Einstein yang berbeda yang dikaitkan dengan kemampuan matematika, faktanya Einstein bukanlah seorang ahli matematika yang hebat. Dia memang ilmuwan, tapi dia bukan ahli matematika. Dan yang terakhir, bagaimana bisa membuktikan suatu kondisi di otak Einstein membuat dia lebih pintar? Bisa aja suatu kondisi di otak Einstein justru membuat dia lebih suka bermain musik, bukan membuatnya pintar. Akhirnya pada tahun 2010, otak yang sudah disimpan selama hampir 5 dekade tersebut dikembalikan ke pusat medis Universitas Princeton. Otak tersebut dikembalikan setelah Harvey udah nggak bisa menyimpannya lagi karena dia meninggal di tahun 2007. Sampai sekarang nggak ada informasi lebih lanjut apakah keluarga Einstein mengambil otak tersebut atau tidak. Jadi mungkin aja bagian sisa potongan otak Albert Einstein ini masih ada di sana hingga sekarang. Ratusan potongan otak Einstein seakan menjadi hal yang sia-sia karena belum ada yang berhasil membuktikan apa yang sebenarnya membuat Einstein bisa secerdas itu. Tapi mungkin bisa jadi juga hal inilah yang diinginkan Einstein karena sesuai keinginan dia di awal, yaitu dia nggak mau orang-orang terlalu mendamba-dambakannya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kira-kira kalau kalian di posisi Einstein, apakah kalian setuju salah satu organ kalian diambil untuk kepentingan ilmu pengetahuan? Coba jawab di kolom komentar, oke? Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya video ini dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.